Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah mendapatkan pencerahan dari Dinmo tentang penguasa berat Suan, Xiaoyan akhirnya memahami beberapa hal dan dia harus memurnikannya lagi agar membangkitkan semangat pada senjatanya. Di sisi lain, pasukan Taisu sudah bergabung dan bermaksud menghadang kemunculan Xiaoyan dan kelompoknya dari lubang cacing. Ini hanyalah masalah kecil, namun jika benar-benar terjadi ketidakberesan dalam melawan keabadian para dewa ini, kita harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Mungkin saja setelah berhasil melakukannya, kita akan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke medan perang garis depan. Suzy berbicara dengan tenang ketika mendengar tentang medan perang garis depan. Li Hai dan Bai Lin menunjukkan ekspresi penuh semangat di mata mereka. Ini sangat baik. Semoga yang datang adalah orang yang kuat. Jangan sampai mengecewakan penantian kita, kata Li Hai dengan wajah penuh antusias dan harapan. Jelas bahwa mereka tidak ingin tetap berada di sini, melainkan ingin bertempur di garis depan. Hanya dengan berpartisipasi dalam pertempuran di garis depan, mereka bisa meraih prestasi, dan hanya dengan terus berperang, maka kekuatan mereka bisa terus berkembang. Jika tidak bisa ikut dalam pertempuran di garis depan, maka setelah perang ini selesai, mereka juga tidak akan mendapatkan apapun sebagai penghargaan. Jangan terlalu cepat untuk bergembira. Berdasarkan informasi yang kita terima, musuh muncul secara tiba-tiba. Sulit untuk melacak dari mana mereka sebelumnya. Hal ini tidak sesederhana seperti yang kalian pikirkan. Suzy segera berbicara dengan dingin, seolah-olah dia sedang menyiram air dingin ke kepala dua orang tersebut. Kalau begitu, kita harus membuat persiapan yang lebih matang, kata Li Hai sambil memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan lebih banyak strategi dan taktik. Taisu memiliki sumber daya yang cukup banyak yang mereka peroleh dari merampas dunia sensi, sehingga bisa menopang formasi besar yang kuat. Bai Lin juga tidak tinggal diam, dia mengeluarkan semua kartu trupnya sesuai dengan apa yang dikatakan Suzy dan bersiap dengan sepenuh hati. Di tengah persiapan yang sibuk, tiba-tiba berbagai potongan kapal perang dan mayat-mayat prajurit terus-menerus muncul. Itu terus keluar dari waktu ke waktu seperti reruntuhan. Walaupun musuh belum muncul, namun berita ini tampaknya dapat dipercaya. Menurut perkiraan waktu, seharusnya kita masih menunggu sedikit lebih lama, kata Suzy sambil terus merencanakan strategi di dalam dirinya. Di depannya ada pedang hitam yang memancarkan cahaya gelap. Pedang itu semakin kuat dengan berjalannya waktu dan mengeluarkan getaran yang semakin kuat. Semakin lama mereka datang, semakin kuat pedang pemburu jiwa ini, kata Suzy dengan penuh percaya diri sambil duduk di atas binatang bersayap dua. Sepertinya mereka percaya bahwa musuh yang akan datang kali ini tidak lebih dari seseorang yang baru saja menembus tahap awal keabadian para dewa. Sementara itu di dalam lubang cacing, meskipun bahtera buatan alam dewa kuno ini lebih cepat dari bahtera lainnya, namun untuk melintasi jarak yang sangat jauh, itu masih membutuhkan waktu puluhan tahun. Xiaoyan tiba-tiba teringat saat dia berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis sebelumnya. Dengan bantuan kekuatan roh dunia, dia bisa melintasi jarak jauh dalam sekejap, sehingga menghemat banyak waktu.
Sebenarnya Xiaoyan pernah mencoba memanggil roh dunia Sensi, mengingat bahwa dia adalah reinkarnasi dari Zuzang yang dulunya adalah putra Sensi, dan seharusnya roh dunia akan membantunya. Namun meskipun Xiaoyan telah mencobanya, dia tidak mendapatkan respon apapun dari roh dunia Sensi. Mungkin hal ini dikarenakan kekuatan Xiaoyan saat ini masih terlalu jauh dari cukup, meskipun Zuzang sebelumnya bisa mendapatkan bantuan tersebut. Bagaimanapun, dia hanyalah reinkarnasi dan bukan lagi sosok kuat yang dulu berada di puncak Sensi. Jadi wajar saja jika tidak ada respon, sehingga Xiaoyan hanya bisa dengan sabar melalui perjalanan yang panjang di dalam kehampaan dunia Sensi. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan segera mengambil kuali obatnya. Dia berpikir daripada khawatir secara berlebihan, lebih baik dia kembali membuat obat. Dia juga menyadari bahwa apapun yang akan terjadi di dalam perjalanan ini, masih ada 50.000 keabadian para dewa yang sangat kuat di sekitarnya. Dari 50.000 prajurit dewa ini, sebagian besar berada pada tahap kedua. Tentu saja tidak menutup kemungkinan ada yang menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Bagaimanapun, Xiaoyan belum menerobos ke tahap keabadian para dewa. Meskipun dikatakan mereka berada pada tahap kedua, faktanya Xiaoyan tidak dapat merasakan kekuatan dan tingkat mereka secara akurat. Saat Xiaoyan bersiap untuk membuat obat, batu giok di dalam cincinnya mulai memancarkan cahaya yang sangat akrab. Xiaoyan yang memiliki keterikatan spiritual dengan batu giok tersebut segera menyadarinya. Apakah akan ada pertemuan? Xiaoyan segera mengeluarkan batu giok itu yang mengingatkannya pada bayangan hitam yang muncul di antara 50.000 keabadian para dewa saat dia kembali ke Sensi dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Pada saat itu, bayangan yang wajahnya tampak seperti pusaran, kemudian tersenyum aneh ke arahnya dan berkata dua kata kepadanya, yaitu sebab akibat. Bayangan itu tampak seperti bayangan yang dijelaskan oleh Waken sebelumnya. Bayangan hitam itu tidak bisa ditangkap dengan menggunakan kekuatan Xiaoyan, dan hanya memberitahunya dua kata itu. Setelah merenung sejenak sambil memegang batu giok di tangannya, satu-satunya hal yang dapat Xiaoyan kaitkan dengan dua kata tersebut adalah daun pohon dunia yang digunakannya untuk memperbaiki penghalang dunia di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Walaupun batu giok itu terus memancarkan cahaya, namun Xiaoyan tidak segera masuk ke dalamnya, melainkan bertanya pada Zantua yang berada di dalam pagoda emas. Zantua, apakah ada harga yang harus kubayar karena telah menggunakan daun pohon dunia untuk membantu memperbaiki penghalang dunia di dunia kuno dewa abadi dan iblis? Tentu saja, pilihanmu bukan hanya menyelamatkan individu, tetapi seluruh dunia. Dan itu dunia yang memiliki ribuan makhluk hidup. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Suara Zantua langsung bergema di dalam benak Xiaoyan. Apakah menyelamatkan juga harus ada harga yang dibayar? Xiaoyan sedikit bingung karena dia merasa bahwa tindakan yang dia lakukan adalah hal yang benar. Lalu, mengapa harus ada harga yang dibayarnya? Menyelamatkan memiliki harganya sendiri, dan menghancurkan juga memiliki harganya sendiri. Jika misalnya kamu menggunakan daun pohon dunia untuk menghancurkan dunia kuno dewa abadi dan iblis, maka semua keberadaanmu akan terputus dan tidak ada yang bisa melindungimu. Mengenai harga yang harus kamu bayar, aku tidak tahu dengan pasti. Mungkin itu akan segera terjadi, atau mungkin beberapa waktu kemudian. Namun apa yang akan terjadi tidak bisa dipastikan. Zantua menjelaskannya dengan perlahan. Terlihat Xiaoyan terdiam sejenak,
mendengar penjelasan ini dan ekspresinya sedikit berubah. Aku pernah berpikir sebelumnya, jika suatu hari Senshi benar-benar tidak bisa melawan Taisu, dan jika aku harus mengorbankan nyawaku, maka aku akan menggunakan daun pohon dunia untuk menghancurkan Taisu demi menyelamatkan Senshi tanpa keraguan sedikit pun. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Tentu saja apa yang dikatakannya dapat dengan jelas didengar oleh Zantua. Tetapi pemikiran itu tidak sepenuhnya benar. Jika kamu tidak mampu menanggung harga yang harus dibayar, maka harga itu akan beralih kepada makhluk lain yang memiliki keterikatan denganmu. Jika semua makhluk tersebut juga tidak mampu menanggungnya, maka Senshi yang merupakan tempat kelahiranmu akan ikut menanggungnya. Seperti yang kamu katakan, jika menggunakan daun pohon dunia untuk menghancurkan Taisu, maka Senshi juga akan ikut hancur bersamanya. Daun pohon dunia memiliki aturan tersendiri. Mungkin sesuatu akan terjadi, namun semuanya harus berada dalam keseimbangan. Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Zantua segera melanjutkan penjelasannya kepada Xiaoyan. Terima kasih, Zantua. Xiaoyan berkata perlahan sambil melihat batu giok. Kemudian avatar dewa asli muncul di belakangnya. Karena belum sepenuhnya mempercayai avatar cangkrik emas, maka saat kesadarannya memasuki batu giok, Xiaoyan hanya mempercayakan untuk menjaga tubuh fisiknya kepada avatar dewa asli. Dengan adanya entitas seperti goyan di lengan jubah bajunya, Xiaoyan juga tidak terlalu khawatir. Sekarang dia hanya perlu memusatkan pikirannya dan memasuki batu giok itu. Setelah merasakan sensasi yang sudah dikenalnya, Xiaoyan merasa kakinya menginjak tanah dengan kokoh. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.